Selanjutnya adalah pedoman penyusunan standar operasional produser satuan PAUD. Pengertian SOP. SOP adalah langkah-langkah untuk menjalankan pembelajaran PAUD dalam mencapai kompetensi inti dan STTTPA. Tujuan SOP itu adalah agar keseluruhan praktik kegiatan di setiap satuan PAUD dapat dilaksanakan secara optimal. Memadu kegiatan awal sampai akhir, menjaga konsistensi dan tingkat kinerja pendidik dalam satuan PAUD. Selanjutnya itu adalah menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi. Sedangkan fungsi-fungsi SOP yaitu satu itu melancarkan tugas petugas atau pengawal ataupun tim kerja. Menjadikan dasar hukum ketika terjadinya penyimpangan. Selanjutnya adalah mengetahui hambatan-hambatan dan mudah dilacak, mengarahkan petugas untuk sama-sama disiplin. Mengapa perlu adanya SOP dalam PAUD? Karena melancarkan tugas di lingkungan satuan PAUD untuk melaksanakan tugasnya. Selanjutnya adalah syarat SOP. Syarat-syarat SOP yaitu mudah dilaksanakan oleh seluruh pendidik, mudah mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan, memuat langkah-langkah yang jelas untuk dilakukan, memperhatikan visi, misi dan tujuan satuan PAUD. SOP sudah harus diselesaikan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Cara penyusunan SOP. Setiap kompetensi yang ingin dicapai dan karakter yang dibentuk dari visi, misi dan tujuan satuan PAUD yang sudah ditetapkan dan disesuaikan dengan indikatornya. Pengembangan sikap mandiri itu berperilaku sehat, pengembangan kemampuan motorik halus. Selanjutnya ketentuan kegiatan yang dilakukan berdasarkan kompetensi yang sudah ditetapkan. Tentuan tujuan untuk setiap kegiatan yang dipilih. Tentukan tujuan untuk setiap kegiatan yang dipilih. Susunan langkah-langkah yang akan dilakukan. Susunkan langkah-langkah untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Setiap langkah dakwaan. Hal-hal yang diperhatikan dalam pembuatan SOP. Yang harus diperhatikan adalah SOP harus sesuai dengan budaya dan sistem satuan PAUD itu sendiri. SOP menekan pada pembentukan sikap sebagai dasar pengembangan karakter
dasar pengembangan karakter yang kuat. Penyusunan SOP dilakukan sebelum dilakukan kegiatan. Cara memanfaatkan SOP: menyambut kedatangan anak, jurnal pagi, materi pagi, bermain motorik kasar, kudapan pagi atau snack pagi, kegiatan pembukaan, kegiatan setelah bermain, makan sehat, motorik halus, penutup, dan penjemputan. SOP yang bersifat khusus adalah SOP yang disusun sesuai dengan karakteristik atau kriteria satuan PAUD. Misalnya, SOP untuk model pembelajaran yang digunakan, SOP untuk puncak tema, SOP untuk satuan pendidikan yang dicirikan keragamannya. Contoh, SOP model sentra, SOP kegiatan transisi sebelum sentra, SOP pijakan sebelum bermain, SOP pijakan selama bermain, SOP pijakan setelah bermain, SOP jurnal siang.